Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayuran merupakan salah satu komoditas yang sangat banyak ditanam di wilayah Indonesia, khususnya berada di daerah Sumatera Barat, yang saat ini menjadi sentral bawang merah adalah wilayah Alahan Panjang. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang petani milenial yang berada di wilayah Alahan Panjang, tepatnya di Kanagarian Salimpat. Beliau adalah Bang Erik Beknaldo atau sering dikenal lebih familiar dipanggil dengan Oncueren. Bagaimana kabarnya, Cuk? Sehat? Aman kan, Pak? Aman, alhamdulillah aman. Sedikit pertanyaan, Cuk. Oke. Nah, untuk perawatan sendiri nih, Cuk, pestisida beberapa lah. Kasih contoh kita beberapa pestisida yang Uncu pakai dalam perawatan tanaman di Bawang merah lah khususnya. bawang merah lah. Sebenarnya gini, perawatan tanaman itu mungkin kita nggak selalu berperang dengan hama gitu kan. Iya. Kita pasti juga ditemukan juga dengan masalah cuaca gitu, musim penghujan kah, musim panas. Sekarang mungkin kita bisa lihat kalau musim penghujan mungkin kita lebih ke jamur, Pestisida lah ya. pestisida, lebih fokusnya ke pestisida. Apabila mungkin banyak panas daripada hujan, mungkin itu lebih ke hama. Contohnya kayak Kemarau lah ya. bisa, ya kan, ke ulat, ya kan, kan banyak. Kalau di bawang merah mungkin ulat keraya, lioremiza, itu mungkin yang lebih ini. Yang Terus, lebih intens menyerang iya, di musim kemarau ya, Cuk. kalau di hama sebenarnya itu perawatannya lebih baik itu tanaman ini kita mengalihkannya ini sama seperti kita ngerawat anak kecil, supaya anak kecil itu dia lebih sehat, fan aja, aman ya, gizinya harus dipenuhi. Terus misalnya kalau supaya dia nggak sakit gimana, harus bersih, ya kan. Jadi sama juga kayak hama itu, misalnya kita harus, misalnya dari maru kita ada tanda tanya kupu-kupu atau sebelum dia bertelur, kita mungkin jangan yang langsung kita pakai, nanti targetnya kita baru telur kupu-kupu tapi kita udah pakai Insektisida yang untuk ulat keraya ya. Jadi nanti ada tingkat kekebalan imun yang didapatkan sama telur kupu-kupu itu. Ketika dia menetas jadi ulat, dia udah kebal terhadap pestisida Insektisida yang tadi ya. insektisida yang bakal disemprot itu. Jadi harus intinya tepat sasaran lah. Contohnya kalau saya makin memakai kayak lioremiza, saya mungkin pakai abamectin gitu kan. Iya. Abamectin banyak kan, kalau lioremiza itu mungkin banyak Bahan aktif yang bisa digunakan kan. Tapi cenderungnya Uncu itu memakai sejenis abamectin lah ya. Abamectin itu mungkin lebih khusus. Pertama, ya di tingkat harga nggak terlalu mahal, terus lebih efisien kan. Kalau kita tepat sasaran memakainya, apapun yang dibuat sama sebuah perusahaan itu pasti dia nggak mungkin bakalan sia-sia. Dia butuh tes labor dulu, ini dia butuh ngeluarin modal yang besar. Nggak ada pestisida itu yang nggak bagus, pasti bagus. Cuman kebanyakan kita petani, kita nggak menempatkannya itu pada posisinya. Pada posisinya. Salah satu contoh abamectin yang Uncu gunakan di lahan sendiri. Kalau sekarang mungkin tanaman ini kan yang di belakang kita ini, Iya. mungkin kemarin saya pakai apa ini, mungkin dari bawang para winar, Iya. ya kan. Kalau abamectinnya saya kemarin pakai abamak. Abamectinnya ini dia abamectinnya ini 18 gram per liter, ya kan. Iya, 18 gram per liter. Terus kalau dosis yang saya pakai, kalau kami sini mungkin di Alahan Panjang lah khususnya, orang berapa sendok pakai, paling pertanyaannya seperti itu. Iya. Saya makanya 1 sendok sampai 2 sendok, ya kan, Per liter air atau per cap. per cap? Satu cap itu 20 liter air. 20 liter air. Berarti lebih kurang saya pakai 14 mililiter per 20 liter air. Berarti lebih kurang berapa mili?
Kalau 15 berarti 1,5 lah. 1,5 satu mili, setengah mili sampai 2 mili lah 2 kan, mili. Ya, 2 mili lah, 0,75 0,75 ya, sampai 5 mili sampai 1,5 per liter air. segitulah. Pokoknya intinya saya pakai 1 sendok. Awalnya mungkin kalau udah ada agak tanda-tanda lioremizanya baru saya tambah jadi 2 sendok. Berarti 1 sendok itu lebih kurang 7 mili. 1 sendok pertama itu untuk temeng lah, bisa Ya, dibilang seperti itu ya. antibodinya lah, Antibody. antisipasi. Itu belum ada kita temukan lioremiza apa segala macam. Cuman kita udah kasih antisipasinya untuk lioremiza. Pada dasarnya apabila kita kasih itu, ya mungkin dia untuk agak menjauh lah. Iya. Sebagai pengusir lah untuk awal. Ya. Positioningnya Jo, mulai pertama dipakai Abamak itu pada bawang merah. Saya penyemprotan mungkin pertama gini. Saya pemakaian pestisida penyemprotan untuk bawang merah. Pertama saya targetnya ulat pengerok batang. Ulat potong atau istilahnya. Kalau di sini ulat potong. Atau Kalau ulat istilah tanah. ulat tanah, ulat pengerok batang. Kalau pada umumnya kan ada teman-teman kita di Jawa, paling orangnya bilang ulat tanah, kalau nggak ulat pengerok batang. Kalau di sini Ulat potong namanya. ulat potong namanya. Di Alambanya mungkin orang bilang ulat potong. Kalau kayak gitu saya pakai palingnya ini yang golongan trin, yang lebih rendah. Bisa dibilang bahan aktif yang tergolong ke dalam golongan piretroid ya. Spermetrin, beta spermetrin, alpha spermetrin. Pokoknya yang kalau kita lebih awam mungkin kita nggak begitu jelas golongannya. Golongannya ujungnya trin. Yang trin lah. Ya, kita banyak kan yang mereknya ujungnya trin. Itu yang paling rendah. Cuman saya nggak juga terlalu dalam untuk pestisida. Cuman ya banyak sedikit tahu lah bahan aktifnya itu. Misalnya kayak udah ada tingkatannya. Bisa juga mungkin bisa ditanyain, kita boleh sharing. Boleh sharing, kita bisa ya sama-sama cerita lah, sama-sama berbagi apa aja yang kita apain untuk tanaman gitu kan. Contohnya yang saya pakai kayak apa ini kan, ini kalau di sini sekarang kan musim panas, mungkin lioremiza saya pakai Abamak. Kalau Abamak kayak ini, Abamak ini kalau untuk bawang merah mungkin ini karena saya juga baru dapat sih yang apa ini Abamak ini belum berapa musim tanam, baru 2 musim inilah. 2 musim itu. Cuman ini musim kedua buat saya pakai Abamak. Cuman segala sesuatu itu mungkin kita bukan gimana ya, kita boleh setia dengan satu merek, tapi bukan berarti terlalu apa nanti ada tingkat kekebalan yang kita dapatkan terhadap hama di lahan kita. Jadi mungkin kita mesti butuh rotasi pemakaian istilahnya. Rotasi pemakaian mesti pasti harus. Kalau nggak, tanpa ada rotasi itu pasti mungkin kita nanti ketika hama itu udah merajalela, kita udah repotan untuk apanya, karena dia udah baru kan. Iya, dia udah kebal. Jadi pemakaiannya dari awal itu juga. Iya, Abamak ini. Dari awal. Nggak juga sekedar hama sih sebenarnya. Kalau kayak ya mungkin hama, terus masalah jamur ada juga. Kalau bawang-bawang awal-awal tumbuh itu kan mungkin jamur itu kan banyak yang menyebabkan, nggak juga seperti Phytophthora. Ya. Ada juga kayak layu fusarium, ataupun kalau kayak di bawang merah orang menemukan nginul katanya kan, trotol, moler lah bahasa umumnya kan. Bahasanya banyak, mungkin beda-beda daerah beda lah. Ada yang bilang nginul, ada yang bilang moler, trotol. Nah, itu mungkin dengan itu sama lah, model penyakitnya mungkin sama. Iya, beberapa informasi kita dapat ya Ju. Penyakit bawang merah yang disebut moler atau nginul itu bisa menurunkan hasil panen, bahkan bisa menyebabkan gagal panen. Bisa. Untuk sendiri mensiasati penyakit moler tersebut. Kalau moler itu biasanya kita pakainya apa sih? Bahan aktifnya kayak propiconazole, hexaconazole,
banyak mungkin yang apa, cuman golongan triazol lah ya. ya golongan triazol. Cuman saya tekankan di sini, sebenarnya itu kalau kita pakai dosis yang besar, dia bakalan menahan mungkin nanti daun muda itu ataupun pucuk bawang dia tertahan, dia jadi pertumbuhannya nggak bagus. Iya. Kita kalau untuk mengatasi trotol ataupun muler, ketika mungkin ada gejala yang tanda-tandanya, mungkin dengan dosis yang kecil gitu kan. Kalau saya pakainya sendok. Kalau yang standarnya itu pakai sendok makan. Ya. Lebih kurang itu 7 mili kan. Kalau saya pakai untuk mengatasi ini supaya bawang itu nggak ada Trotolnya. ya nggak ada trotolnya, paling dosisnya kecil. Apabila kita pakai dengan dosis kecil itu ya daun muda itu nggak terganggu sama masalah golongan azol ini, biasanya kan bisa tertahan nih. Bisa tertahan ya. Kalau kita pakai ini dengan dosis kecil dengan 1 sendok teh, itu bakalan nggak ada ngefek untuk pertumbuhan tanaman. Cuman insya Allah masalah trotol itu bisa diatasi. Salah satu produk yang Uncu gunakan untuk mengatasi trotol itu. Kalau saya kemarin sih saya pasti pakai Piria. Nah, Piria itu kan masih dari Winner. Kemarin kan emang sepasang saya beli sama Abamectin, Abamaknya sama Piria, sama untuk mengatasi trotol kan, Ya. ataupun muler gitu. Sebenarnya itu lebih sifatnya kita mengatasi sih. Kebanyakan teman-teman mungkin yang banyak bertanya, bawang gua udah banyak muler nih, udah banyak, baru dia datang bertanya. Jadi kan kita susah, kita kasih dosis kecil nggak mempan, kita kasih dosis besar pertumbuhan tanaman yang bagus Stagnan. stagnan ya. Jadi dia stuck di situ aja. Jadi positioning yang pas nih untuk pemakaian Piria tersebut. Piria sih sebenarnya dia tanda-tandanya biasanya umur bawang di umur, kalau ini kita berbicara daerah dataran tinggi lah ya. Iya, lahan panjang lah kita Ya. lingkupnya Alam panjang lah, beda mungkin dataran rendah, kita juga belum gitu ada pengalaman di sana kan. ya. Kalau itu biasa di umur bawang tumbuh, mulai pasca tumbuh itu, pas mulai tumbuh itu paling bantarannya 20 hari 20 hari ataupun, setelah tanam kan. 20 hari setelah tanam. Paling kalau bibit kita kering, paling kita seminggu udah tumbuh kan. Ya. Berarti seminggu itu udah ada, seminggu tumbuh pertama itu biasanya belum ada tanda-tanda mularnya. Ya. Ketika udah mendekati hari ke-15 atau 10 hari ke atas, itu baru ada tanda-tandanya. Tapi dia di saat kita baru mau masuk 10 hari itu ataupun penyemprotan kedua, Iya. itu baru kita kasih. Seperti penyemprotan kedua. Kita nampak salah satu ciri dari penyakit moler tersebut yang sehingga nih, wah ini udah mulai ada gejala nih. Ya. Nah, gejala lah. Contoh gejala. Biasanya dia batangnya itu dia kuning-kuning loh. Batangnya bukan daun kan? Kan dia awalnya dari batang, terus nanti dia baru ke daun gitu. Jadi dia nanti membusuk, dia umbinya membusuk, terus dia kan gagal panen, nggak jadi. Mungkin kalau dulu pernah kami bahas juga sama ada beberapa perusahaan tentang trotol ini, waktu di daerah Jawa lagi musimnya sampai banyak yang gagal panen. Itu saya juga banyak mengulik dari mungkin referensi, cerita dapat dari buku dari teman. Kalau trotol itu lebih banyak ditemukan di saat musim hujan. Iya. Kenapa di musim hujan banyak ditemukan? Karena di saat biasanya dia disebabkan bibit itu di dalamnya itu mungkin dia nggak bagus, isinya agak membusuk. Membusuknya itu bisa disebabkan katanya nih banyak dari teman-teman ini, saya juga nggak dapat referensi yang langsung dari kita dari buku dari apa, itu kelebihan nitrogen di dalam umbi bawang itu, kelebihan nitrogen. Jadi untuk pertumbuhan ke atas itu dia nggak seimbang dengan nitrogen yang di ini, terlalu banyak tersedia nitrogen di dalam umbi sehingga pertumbuhannya abnormal jadi. Iya, abnormal jadi. Nah, sebenarnya banyak yang kayak gitu. Udah teman-teman banyak juga yang bilang seperti itu. Tapi ya yang penelitian yang khusus saya belum dapat hasil labnya ya. Hasil labnya. Jadi pemakaiannya di semprotan kedua kalau sudah nampak Ya.
tanda-tanda bahwa tanaman ini terserang moler. Terima kasih Cuk. Oke, terima kasih banyak Cuk, cerita kita mungkin singkat saja, kapan-kapan dan lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih atas pengalaman. Baiklah sahabat tani dimanapun Anda berada, demikianlah cerita pendek kita tentang bagaimana cara bertani. Dan video ini sebenarnya dibuat bukan sekedar untuk menggurui, hanya sekedar memotivasi bahwa Indonesia itu Negara agraris. adalah negara agraris, kaya akan sumber daya alam, seperti lagu lawas yang sering kita dengarkan. Tanah kita itu tanah surga. Tongkat kayu aja bisa jadi tanah. Jadi untuk apa minder jadi seorang petani? Dan untuk pesan-pesan kami dari perwakilan petani untuk pemerintah, sebenarnya petani itu bukan golongan yang paling miskin, tetapi petani itu cuma tidak mempunyai power, dan pemerintah yang mempunyai power tersebut. Stabilkan harga. Kami sebagai petani tahu gimana dan apa yang harus kami lakukan sehingga kehidupan lebih baik ke depan. Baiklah, demikian cerita singkat kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.